Selamat pagi, saya Adrian Mawadi. Kita kembali dalam channel YouTube Kepelpedia. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya coba akan menyampaikan sesuatu yang fenomenal baru-baru ini. Artinya dalam situasi pandemik ini menjadi pembicaraan semua orang di planet bumi ini, yakni seorang sosok Bill Gates atau seorang bilioner atau seorang tokoh orang terkaya nomor 2 di planet bumi ini saat ini. Apa sih yang ingin saya beritahukan pada kesempatan kali ini mengenai sosok seorang Bill Gates? Yang ingin saya sampaikan mungkin di luar dari sosok kontroversial seorang Bill Gates yang dibicarakan pada saat ini. Yang ingin saya sampaikan adalah mengenai bisnis raksasa perusahaannya, yakni Microsoft, yang memproduksi produk pertama kali yang bernama Windows. Dan kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah apakah sosok seorang Bill Gates itu seorang normologis atau seseorang yang mengetahui betapa pentingnya dan berapa kuatnya keberadaan sebuah nomor yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Dalam hal ini berarti kita membicarakan bisnis sang Bill Gates ini. Baik, Windows itu adalah suatu produk yang pertama kali dikeluarkan oleh Microsoft. Mungkin para praktisi komputer atau orang awam seperti kita-kita ini yang menggunakan suatu media dalam pekerjaan kita, yakni komputer, pasti mengetahui software atau hardware Windows ini. Perkembangan Windows ini dari masa ke masa itu terbagi atas 15 bagian. Dan dari 15 bagian ini tidak ada satu pun yang berhubungan dengan nomor 9. Tentu teman-teman Kepelpedia pasti ingin tahu. Saya akan sampaikan sekilas perkembangan Windows itu. Pertama itu Windows 1, Windows 2, 2.1, Windows 3, Windows 3.1, Windows 95, Windows 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows ME atau Millennium Edition, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan saat ini yang paling terakhir adalah Windows 10. Apakah teman-teman Kepelpedia sempat memperhatikan perkembangan versi dari Windows ini dari awal hingga terakhir? Coba perhatikan apakah ada Windows 9-nya. Tentu tidak ada sama sekali Windows 9-nya. Kenapa itu bisa terjadi? Dari hal inilah membuat saya terpacu ingin mengetahui dan tertarik untuk menganalisa apakah seorang Bill Gates itu mengetahui ilmu pengetahuan yang kuno ini. Apakah beliau mengaplikasikan kekuatan dan keberadaan nomor ini untuk dirinya dan untuk kerajaan bisnisnya? Saya sudah menganalisa semua pertanyaan tadi
dan saya merumuskan ada 11 kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, nama asli seorang Bill Gates itu adalah William Henry Gates, yang apabila kita jumlahkan secara metodologi normologi, itu adalah terdiri dari 3 nomor yang sama, yakni 7, yang totalnya adalah 3. Nah, total dari nama seorang William Henry Gates ini itu identik atau sama atau sinkron dengan kata komputer yang juga berjumlah 3 setelah dihitung berdasarkan metodologi normologi versi Pitagorean. Yang kedua, coba teman-teman Kepelpedia perhatikan nama sesungguhnya atau nama asli dari seorang Bill Gates. Itu di belakangnya ada tercantum angka Romawi 3 yang menerangkan arti 3 atau 3 huruf I yang setelah dihitung berdasarkan metode numerologi juga mempunyai arti yang sama, yakni 3. Yang ketiga, seperti di awal yang saya sampaikan, dalam produk pertama yang diluncurkan oleh Microsoft, yakni Windows, mereka tidak mempergunakan nomor 9 tersebut sebagai versi di Windows mereka. Kenapa? Menurut analisa saya, baik secara metode numerologi versi Pitagorean maupun Chaldean, alasan tersebut antara lain karena nomor 9 tersebut itu menerangkan arti pertama, artinya adalah terakhir. Seandainya Bill Gates menggunakan nomor tersebut dalam versi Windows-nya, berarti produk versi Windows tersebut mungkin akan bermakna terakhir, alias terakhir digunakan atau bisa saja terakhir bagi seorang Bill Gates, yang memiliki arti konotatif sesuatu yang negatif buat Microsoft atau seorang Bill Gates sendiri. Arti kedua itu adalah selesai. Dan yang ketiga, nomor 9 itu dalam versi Chaldean adalah sebuah nomor yang sakral, alias dilarang untuk dipergunakan. Nomor 4, William Henry Gates itu mempunyai nama panggilan atau yang nickname atau yang kita kenal saat ini, yakni Bill Gates. Itu memiliki kombinasi nomor 7 atau sama dengan 3 komponen dasar pembentuk nama aslinya yang saya sebutkan di nomor 1 di awal. Yang kelima, nama perusahaan Bill Gates, Microsoft, itu juga berjumlah 3 setelah dihitung berdasarkan metodologi normologi. Kembali sama teman-teman Kepelpedia, nomor 3 ini sangat identik atau sama dengan nama asli seorang William Henry Gates. Yang keenam, nama Bill Gates berdasarkan perhitungan metodologi numerologi versi Pitagorean itu mengandung
dua nomor yang bergandengan, yang berjumlah sama, yakni 3. Yang dalam versi Pythagorean itu berarti master number, yang artinya suatu kekuatan nomor yang mempunyai kelas terbaik dan kelas terkuat di versinya. Artinya dari nomor master number tersebut adalah penyembuhan dan keseimbangan. 3 tersebut yang mempunyai nomor yang sama, 33, juga memiliki kesamaan dengan nama asli beliau, yakni William Henry Gates. Yang ketujuh, Bill Gates membangun bisnis Microsoft-nya pertama kali dengan sahabatnya yang bernama Paul Allen di Amerika Serikat pada tahun 1972, yang setelah ditotalin tahun tersebut itu mempunyai keharmonisan atau sinkronisasi yang sangat tinggi dengan kode nomor di tanggal lahir sang Bill Gates. Kedelapan, Microsoft Corporation ini didirikan pada akhirnya pada tanggal 4 April 1975. Kembali teman-teman Keppelpedia, nomor atau tanggal berdiri perusahaan tersebut itu juga memiliki kesamaan frekuensi atau sinkronisasi yang sangat tinggi dengan pola kode nomor yang berada di tanggal lahir atau struktur nama sang Bill Gates tersebut. Nomor 9, produk dari Microsoft yang pertama kali diperkenalkan ke publik itu pada tanggal 10 November 1983. Dari sini kembali kita melihat bahwa nomor pada tanggal tersebut lagi-lagi memiliki sinkronisasi yang sangat kental dengan tanggal lahir seorang Bill Gates. Ke-10, nomor ISIN atau International Security Identification Number dari perusahaan Microsoft Corporation di Amerika Serikat adalah US 5949181045, yang setelah dianalisa berdasarkan metodologi numerologi itu sesuai dan sinkron dengan tanggal lahir seorang Bill Gates. Lagi-lagi teman-teman Keppelpedia, tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Saya sangat yakin seorang Bill Gates atau para kaum elit globalis di dunia ini pasti mengetahui dan memahami pentingnya keberadaan dan kekuatan dari sistem kerja nomor ini. Selain itu, nomor ISIN-nya juga memiliki 2 makna. Pertama adalah seorang king atau raja. Yang kedua, nomor tersebut juga mempunyai simbol makna sebuah kemenangan atau victory. Dan sekarang kita ketahui teman-teman Keppelpedia bagaimana mengguritanya dan begitu raksasanya sebuah perusahaan Microsoft di planet bumi ini.
Last but not least, terakhir, nomor 11, kode bursa saham perusahaan Microsoft di Amerika Serikat atau di Nasdaq itu adalah MSFT, yang setelah ditotalin dan dianalisa berdasarkan metodologi numerologi itu juga memiliki nomor 1 dan nomor 4 yang notabene lagi-lagi memiliki kesamaan frekuensi dengan tanggal lahir atau pola kode yang berada di tanggal lahir seorang Bill Gates. Dari 11 kesimpulan tersebut, mungkin dari teman-teman Keppelpedia bisa membuat kesimpulan masing-masing. Dan dalam kesempatan ini Keppelpedia, saya melalui Keppelpedia ingin menyampaikan bahwasannya Bill Gates seorang yang mengetahui kekuatan dan keberadaan sistem kerja dari nomor tersebut. Saya membuat 3 kategori pertanyaan atau kemungkinan. Pertama, mungkinkah seorang Bill Gates itu seorang numerologis? Yang kedua, apakah seorang Bill Gates tersebut mempunyai seorang konsultan yang mengetahui hal tersebut di atas apabila kemungkinan nomor 1 itu tidak terjadi? Dan terakhir, kemungkinan terakhir, kalau kemungkinan pertama dan kedua itu tidak terjadi sama seorang Bill Gates, kemungkinan terakhir inilah yang akan terjadi sama beliau, yakni semua cerita hidup seorang Bill Gates itu mempunyai sinkronisasi dengan setiap nomor yang berada di struktur tanggal lahirnya atau struktur namanya. Artinya, setiap nomor yang berada di struktur tanggal lahirnya dan struktur namanya menarik peristiwa yang terjadi terhadap Bill Gates itu sefrekuensi dengan keberadaan dan kekuatan pola nomor yang dimiliki seorang Bill Gates. Demikian podcast saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan inspirasi yang positif buat kita semua. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya. Apabila berkenan, mohon like, share, komen, atau subscribe channel YouTube kami, Keppelpedia. Salam Keppelpedia.